Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Kembali lagi bersama Arpana Saputra SMM dalam perkuliahan secara jaring mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa semester 5 program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro dengan topik bahasan yaitu pasar dan pemasaran untuk kewirausahaan ya. Are you ready? Oke, sebelum kita mulai, coba kalian ambil buku skrip kalian ya, atau buku catatan kalian untuk digunakan catat poin-poin penting ya. Karena saya kira banyak sekali poin-poin pembelajaran kali ini mengenai pasar dan pemasaran yang bisa dimanfaatkan ke depannya ya. Apabila kalian ingin memulai usaha atau ingin mempraktekkan ya ilmu pasar dan pemasaran ini di usaha atau UMKM yang kalian perintis begitu ya, agar memiliki arsip untuk belajar juga. Oke, yang pertama pengertian mengenai pasar ya. Ketika mau menjalankan usaha maka pertanyaan yang perlu dijawab itu ada 3 ya. Yang pertama, pasar yang dimasuki itu ada atau tidak. Katakanlah HP, pasar HP itu ada nggak? Ya pasti ada ya. Nah yang kedua, setelah ada, seberapa besar pasar yang ada sekarang, lingkupnya seberapa besar, konsumennya seberapa banyak kan gitu. Yang ketiga, berapa kuat tingkat persaingannya. Jadi pengusaha yang bermain di pasar itu ada berapa banyak dan kekuatannya berapa. Untuk menjawabnya tentunya nggak bisa di ini ya, ditebak atau di awang gitu bahasa Jawanya ya. Perlu dilakukan riset pasar. Nah, ketika kita berbicara mengenai pasar dan pemasaran itu selalu berawal ya, tonasnya itu selalu pada 2 hal ya, need and want, alias kebutuhan dan keinginan. Apa itu? Apa itu need? Apa itu want? Nah, nanti secara literatur atau istilah kalian bisa cek sendiri ya. Namun untuk lebih singkat mudahnya, need and want itu akan saya gambarkan sebagai seorang konsumen. Seorang konsumen yang membutuhkan beras ya, membutuhkan beras untuk mencukupi kebutuhan pangan. Di sisi lain dia juga punya keinginan, ternyata berasnya itu harus yang organik. Nah, dia pengen beras yang organik itu namanya keinginan. Ya, kalau dia pengen yang tadi beras itu kebutuhan. Tahu bedanya ya. Nah, riset pasar ini bisa yang pertama kali ya, yang paling berdampak itu melakukan survei mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen itu. Jadi bisa berupa memberikan kuesioner kepada para konsumen mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, juga untuk melihat jumlah konsumen, daya beli, selera dan lain-lain ya. Nah, ini surveinya karena zaman udah maju seperti ini bisa dilakukan secara daring ya. Untuk mendapatkan survei yang berkualitas itu dibutuhkan juga budget atau dana yang tidak sedikit. Yang kedua, bisa dengan riset melalui memantau pasar secara langsung, terjun langsung ke pasar dan memantau kondisinya, misalnya melihat jumlah pembeli, tingkat persaingan dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara kepada pihak-pihak yang berpengaruh, misalnya siapa, ketua komunitas ya. Katakanlah sebuah UMKM itu ada ketua UMKM-nya, itu bisa ditanyain. Terus kemudian bisa tanya-tanya ke calon pesaing dengan ini ya, diam-diam ya. Nah, bisa juga tanya ke pihak pemerintah untuk melihat sektor atau pasar apa yang memungkinkan untuk dimasuki. Dan yang keempat, membuat wacana atau menggali informasi melalui publish konten ya di internet. Itu juga bisa untuk landasan meriset pasar ini. Lalu apa itu pasar? Jadi ada banyak pengertian mengenai pasar ya. Apalagi seiring perkembangan zaman itu makna atau pengertian dari pasar itu mengalami perluasan makna juga ya. Yang pertama itu pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk transaksi. Ciri-cirinya ada tempat, ada lokasi ya. Nah, itu yang paling dasar tuh itu. Yang kedua,
Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial suatu produk. Nah, apa itu pembeli nyata dan pembeli potensial, atau pasar nyata dan pasar potensial? Nanti akan dibahas. Yang ketiga, mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau antara permintaan dan penawaran. Yang keempat, himpunan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses terhadap produk tertentu yang disediakan oleh penjual. Nah, kalau dia konsumennya memiliki minat ya, minat itu ya terkait dengan kebutuhan dan keinginan tadi, dia juga punya pendapatan, daya beli ya, dia juga punya akses, katakanlah bisa mengakses online shop kamu misalnya. Nah, itu disebutnya konsumen nyata atau pasar nyata. Sementara kalau dia memiliki minat, memiliki pendapatan, tapi belum punya akses ya, tapi setelah punya akses dia jadi membeli, itu namanya pasar potensial atau konsumen potensial. Pengertian yang kelima, pasar adalah sistem bertemunya pembeli dan penjual ya, untuk transaksi jual beli suatu produk melalui berbagai media. Bisa melalui media lokasi, tempat secara langsung ya, bisa melalui mungkin perantara, broker ya, bisa juga melalui media daring misalnya. Nah, ini yang lebih kekinian ya. Nah, lalu kenapa pasar itu harus dipahami? Pasar itu perlu dipahami dengan baik ya, untuk melihat hal-hal yang kuat berpengaruh dalam pemasaran. Apa itu? Satu, jumlah pembeli atau calon pembeli. Kan ada yang potensial, ada yang kuat tadi kan. Terus kemudian besarnya atau luasnya pasar ya, untuk menentukan potensi pemasaran. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat persaingan. Nah, kalau misalnya pasarnya luas tapi persaingannya terlalu ketat, nanti kan terlalu lama makan waktu untuk melakukan penetrasi pasar atas produk kita kan. Nah, itu perlu dikalkulasi. Next, pemasaran. Pasar dan pemasaran adalah sebuah keniscayaan, di mana jika salah satunya tiada, maka akan meniadakan yang lainnya juga. Ya kan? Ada objeknya pasar, tapi tidak ada kegiatan pemasaran, percuma. Ada pemasaran, tapi tidak ada pertemuan antara demand and supply, juga percuma. Nah, sebenarnya pemasaran itu apa? Pemasaran menurut Philip Kotler, ini pakar marketing ini ya. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan nama individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuh dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak lain. Bisa dipahami ya. Dalam bahasa lain yang lebih singkat, itu usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan produk, baik itu jasa maupun manufacturer, industri maupun dagang, kemudian dibeli konsumen melalui pertukaran. Karena di negara kita udah kenal yang namanya uang, maka pertukaran biasanya menggunakan uang, kan gitu. Nah, berikutnya konsumen. Siapa itu konsumen atau apa? Konsumen itu adalah pihak-pihak yang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan. Bisa berupa individu, bisa juga berupa kelompok. Oke. Jenis-jenis pasar itu bisa di kelompok-kelompokkan berdasarkan jenis kelompok konsumen. Yang pertama, pasar konsumen. Itu berarti konsumen secara individu atau rumah tangga membeli suatu produk untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, jenis pasar industrial. Itu konsumen membeli untuk diproduksi ulang, diproduksi kembali atau ditingkatkan nilainya, kemudian dijual ke konsumen akhir. Pasar reseller atau pasar dagang ya, penjualan kembali atas produk-produk yang sudah dibeli.
tanpa mengalami peningkatan atau penambahan nilai. Istilahnya zaman sekarang reseller ya. Yang keempat, pasar pemerintah, di mana pemerintah sebagai konsumen membeli produk atau jasa untuk menunjang fungsi kepemerintahannya. Misalnya, pasar jasa atau lelang konstruksi yang mana tender dimenangkan oleh suatu BUMN konstruksi. Ya, misalnya Waskita Karya misalnya. Nah, dari situ PT Waskita Karya itu melakukan pembangunan konstruksi atas tender yang sudah diterimanya. Sebagai gantinya pemerintah membayar jasa atau biaya ya ke BUMN tersebut. Nah, dalam pemasaran juga dikenal istilah permintaan dan penawaran. Nah, sering kan ini ya kita dengerin permintaan penawaran, hukum permintaan, kurva penawaran, demand and supply. Tapi mungkin masih ada beberapa yang sebenarnya bingung permintaan itu apa, penawaran itu apa kan gitu. Nah, kita coba definisikan di sini. Permintaan itu ya, kata kuncinya keinginan dari pembeli yang didukung dengan daya beli atau kemampuan ya, dan akses menuju produk itu. Atau dalam definisi yang lain, jumlah barang jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu. Ya kan? Kenapa dia ini terkait harga itu ini ikut dilibatkan? Karena pada fungsi permintaan itu, ketika harga tinggi, permintaannya rendah. Ketika harga menjadi semakin turun, maka diikuti dengan bertambahnya permintaan atas barang itu. Nah, itu kenapa harga dilibatkan. Terus kemudian penawaran ini juga dipengaruhi oleh harga juga ini. Penjual menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi keinginan pembeli atau kebutuhan pembeli tadi. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu. Nah, sebaliknya, berkebalikan dengan fungsi permintaan, kalau di fungsi penawaran tadi, ketika harga itu tinggi ya, penawaran dia tinggi, barang yang ditawarkan ke masyarakat itu tinggi. Tapi ketika harga itu turun ya, konsumen tuh mintanya lebih banyak kan, permintaan naik kan, tapi penawaran malah justru turun gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan apa aja? Yang pertama, harga. Jelas tadi ya, udah dari kurva udah dijelasin bahwa harga itu sangat berpengaruh dengan sangat mempengaruhi permintaan ini ya. Nah, selain itu juga harga barang substitusi. Apa itu? Harga barang pengganti. Nah, perlu digarisbawahi bahwa yang namanya barang substitusi itu bukan membandingkan ya, atau membandingkan antara satu produk merek ini dengan satu produk yang sama tapi mereknya beda, enggak. Tapi contoh barang substitusi itu adalah jagung sebagai barang substitusi dari beras. Nah, konsep berpikirnya setelah melihat harga dari beras, terus kemudian dia harga berasnya naik segitunya tinggi, orang akan melihat harga dari jagung. Kalau jagung ternyata nggak naik, maka dia tidak terlalu terpengaruh sama harga beras, dia akan pindah ke jagung. Seperti itu. Terus kemudian yang mempengaruhi permintaan apa? Pendapatan. Nah, itu udah jelas ya. Jadi yang namanya aksi atau eksekusi dari para konsumen untuk membeli barang yang sudah mereka minta itu tentu dipengaruhi oleh pendapatan yang mereka dapatkan per bulannya. Kemudian selera juga mempengaruhi, seleranya siapa? Seleranya konsumen. Terus kemudian apa? Jumlah penduduk. Lah kok bisa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Iya kan, permintaan itu kan total dari seluruh permintaan yang ada kan. Nah, dalam hal ini jumlah penduduk sebagai populasi. Jadi permintaan itu bukan atas satu orang saja, tapi sekelompok orang pada suatu pasar atau industri.
Nah, berikutnya faktor khusus atau akses atau cara untuk pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai atau memperoleh produk itu. Contohnya apa? Pengen beli barang mewah, katakanlah Ferrari ya. Ferrari ternyata dia memiliki faktor khusus atau akses itu pajak atau biaya masuknya itu mencapai 2 miliar. Mobilnya harganya 11 miliar, pajaknya 2 miliar. Nah, itu pasti mempengaruhi permintaan. Dari awalnya minta beneran jadi diangan-angan saja gitu kan. Oke, berikutnya faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini dari sisi penjual ya. Yang pertama jelas harga. Sekali lagi, ketika harga naik, penawaran itu pasti tinggi, dijual. Tapi pas harga turun, penawarannya juga ikut turun. Itu sesuai dengan konsep dari penawaran. Yang kedua, harga barang substitusi. Itu bagaimana mempengaruhinya? Ya, kayak tadi, misalnya kalian jualannya beras ya, terus kemudian harga barang substitusi jagung itu naik. Kemungkinan apa? Harga beras gimana? Kemungkinan juga akan ikut naik, walaupun tidak sesignifikan harga jagung. Nah, kemudian teknologi yang digunakan. Nah, beras yang diproduksi dengan alat penggiling beras yang konvensional ya, dengan alat penggiling beras yang sudah robotik, itu pasti mempengaruhi harga penawaran. Terus kemudian harga input, faktor produksi. Kok bisa dia mempengaruhi penawaran? Ya iya, kalau misalnya harga padi yang dia beli naik lebih tinggi daripada yang berada sebelumnya, maka penawarannya jadi tinggi nggak harganya? Pasti juga iya kan. Terus tujuan perusahaannya apa? Itu melihat karakter dari perusahaan itu. Katakanlah dia koperasi unit desa atau koperasi komunitas tani dalam suatu kota atau kabupaten ya. Itu pasti beda tujuan usahanya dibanding dengan perusahaan industri beras tadi misalnya. Yang satu koperasi, yang satunya industri, profit oriented. Yang pertama tadi kesejahteraan anggotanya, tentu ini akan beda pengaruhnya ya ke penawaran. Nah, terus juga faktor khusus akses itu sama ya. Apakah dalam mengakses itu atau menyalurkan produk ke konsumen itu membutuhkan pengorbanan lebih atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya STP. Dalam pemasaran itu dikenal istilah segmenting, targeting, positioning. Ini penting ini, siklus dari STP ini untuk dipelajari. Artinya apa? Segmenting itu membagi segmentasi pasar berdasarkan bermacam kategori. Jadi setelah pasar itu ditentukan, misalnya kalian pengen membidik pasar handphone di Indonesia katakanlah. Nah, pengguna handphone itu kan banyak sekali jenisnya. Anak muda, wanita, pemuda, cowok mungkin, terus bapak-bapak ya, pengusaha, berbagai macam lah. Itu kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan segmentasinya. Setelah melakukan segmentasi, melakukan pemilihan segmentasi atau targeting, memilih salah satu atau sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen yang sudah dikelompok-kelompokkan tadi. Dan yang terakhir ketiga, positioning, memposisikan usahamu ya, atau produkmu atau brandmu di mata konsumen ya, ingin seperti apa atau ingin dianggap sebagai apa. Misalnya membuka usaha handphone tadi level nasional ya, secara daring, pengen dianggap sebagai all shop handphone termurah se-Indonesia. Bisa, itu positioning. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama segmenting atau segmentasi pasar ya. Setelah pasar ditemukan atau ada ya, jadi contohnya itu saya pakai kasusnya ini pengusaha jual beli handphone new and second ya. Pasarnya apa? Berarti pasar handphone baru dan bekas. Seberapa luas? Apakah di kota atau kabupaten? Nanti ada perinciannya. Untuk sementara ini yang jelas dia itu usahanya ya perdagangan handphone, reseller ya, karena dia nggak manufacturer ya.
dia perdagangan handphone baru dan bekas gitu aja. Ketika pasar ada, artinya ada konsumen ya, atau calon konsumen di dalamnya beserta keinginan dan kebutuhannya. Ternyata konsumen itu dibagi-bagi dalam berbagai kelompok atau segmentasi. Seorang pengusaha harus pandai melakukan segmentasi atas pasar yang digelutinya. Setelah nemuin pasar, mensegmentasi gitu ya. Nah, variabel segmentasi atau segmenting menurut Kotler apa? Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografik. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografik. Dan segmentasi yang berdasarkan perilaku. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, segmentasi geografik. Nah, satu indikatornya ya, bangsa, seluas bangsa. Bangsa itu biasanya bahasanya sama kan, satu bangsa satu bahasa kan. Nah, terus kemudian provinsi, luasnya hanya satu provinsi. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang tuh lembaga pemerintah aja deh, provinsi Kanwil ya kan, kantor wilayah. Kabupaten, kantor cabang misalnya kan. Kecamatan, iklim. Kenapa ada segmentasi geografik iklim? Jadi berdasarkan iklim-iklim yang sama, kita bisa melakukan strategi pemasaran untuk satu produk yang memang dibutuhkan oleh daerah-daerah dengan iklim yang sama. Itu contohnya apa? Daerah-daerah dengan iklim yang tropis ya. Tropis itu kan butuh pakaian yang ini ya, yang tipis, bagus tapi tipis, nggak terlalu tebal sehingga nggak terlalu panas seperti itu. Nah, kemungkinan daerah tropis yang lain selain Indonesia, katakanlah mungkin India ya, mungkin di Arab sana mungkin itu juga membutuhkan kriteria pakaian yang mirip-mirip kan gitu. Nah, segmentasi geografik ini dari awal kita tadi menggunakan contoh pengusaha HP ya. Dari sini melihat perkembangan zaman pada saat ini yang sudah apa ya, semua orang tuh dekat dan erat pada teknologi. Dia memilih segmentasi geografiknya bangsa Indonesia, dalam arti dari Aceh sampai Papua ya, dengan menggunakan modus online shop. Nah, dia kerjasama dengan para ini ya, logistik ya, pengantar logistik itu, sehingga bisa menerapkan atau melakukan pengiriman ke sampai Papua itu dengan efisien atau tidak terlalu mahal seperti itu. Nah, kenapa dia nggak milih yang kecamatan aja, ke kabupaten aja? Itu melihat modal yang dimiliki. Kalau misalnya dia bisa menjangkau dengan penjualan online, dia bisa menjangkau skala nasional. Kenapa dia harus membatasi diri dengan mengsegmen hanya di kecamatan atau kabupaten kan gitu? Nah, oke, si pengusaha handphone mengambil segmentasi sebangsa gitu ya. Kemudian kedua, segmentasi demografik. Ada umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Ini demografik. Si pengusaha handphone tadi, dia membidik segmentasi yang umurnya antara 25 sampai 45 dengan pendapatan 5 juta, pekerjaan formal, pendidikan lebih dari atau minimal SMA. Kenapa dia membidik yang usia 25 sampai 45? Kebanyakan pengguna handphone kan usia segitu. Masa ia mau ngasih handphone ke orang yang umurnya 58 gitu? Kan nggak masuk ya. Nah, kenapa dia ngincer yang pendapatannya lebih dari 5 juta? Dia, pengusaha handphone itu mengasumsikan bahwa orang yang dengan pendapatan 5 juta itu bisa ya 1 atau sampai 2 kali untuk menukarkan handphonenya gitu loh. Paham ya? Terus dia pengen segmentasi pekerjaan yang formal. Formal itu dalam arti dia memiliki pendapatan yang tetap dan bisa diandalkan begitu ya. Terus kemudian pendidikannya minimal SMA. Dia mengasumsikan bahwa segmentasi pendidikan minimal SMA itu tidak terlalu tertutup pikirannya gitu terhadap kemajuan atau perkembangan teknologi gitu ya. Dimana handphone itu sangat dekat ya sama yang namanya teknologi. Yang ketiga, segmentasi psikografik. Itu terdiri dari 3 indikator:
Kelas sosial, gaya hidup, karakter, kepribadian. Kelas sosial itu apa? Ya? Apakah dia itu orang-orang pejabat, ataukah dia itu orang-orang karyawan yang di pabrik misalnya, ataukah dia itu kalangan orang-orang yang mungkin bekerja di luar negeri ya, diaspora atau apa. Gaya hidupnya gimana? Apakah dia itu tipe-tipe mereka ke kalangan orang yang suka menabung katakanlah, atau yang konsumtif dan lain-lain. Nah, pengusaha HP tadi dia memilih segmentasi yang gaya hidup, memilih yang modus konsumtif. Karena ada banyak tuh orang yang berpenghasilan besar tapi dia tidak konsumtif, lebih suka untuk investasi ya. Tapi nggak sedikit juga yang dapat gaji berapa udah dihabisin aja gitu kan. Nah, next dia memilih segmentasi yang kepribadian, itu yang terbuka sama teknologi. Orang-orang yang nggak terbuka sama teknologi atau kolot konvensional itu ditawarin handphone canggih harga 2 juta juga nggak akan mau kan gitu. Nah, terus segmentasi perilaku. Ada 4. Yang pertama pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggapan suatu produk. Si pengusaha HP tadi yang levelnya nasional ya, secara daring, dia memilih segmentasi yang sikap ya, loyal brand HP tertentu, di orang-orang yang setia sama suatu merek handphone tertentu. Contohnya penyuka atau user yang setia ya iPhone, atau user yang setia dari Samsung ya, dan lain sebagainya. Nah, selain segmentasi tadi yang secara umum ya sudah saya jelaskan, sekarang coba saya jelaskan mengenai segmentasi pada industri atau khusus. Ini segmentasi yang dilakukan oleh industri ya terhadap pelanggan, baik itu pelanggan individu maupun pelanggan yang industri juga di pasar industri, yang mana mereka ingin melakukan peningkatan added value tadi ya, penambahan nilai pada suatu produk untuk dijual kembali mendapatkan untung. Nah, namanya segmentasi industri atau khusus itu yang pertama perusahaan ya, dia melakukan demografik lagi, melihat jenis industri ya, apabila perusahaannya konsumennya industri, besar perusahaan seberapa, lokasinya perusahaan berapa, itu kan mempengaruhi biaya pengiriman dan lain-lain ya. Yang kedua, karakteristik pengoperasian itu terkait dengan konsumen lagi, teknologi yang tersemat dalam produk, status berat atau ringan teknologi yang dipakai, kemudian skill dari konsumen itu seperti apa, itu juga diperhatikan. Jangan sampai kita jualan teknologi tinggi itu dijual ke segmentasi orang-orang yang tidak terlalu peduli sama teknologi. Nah, terus kemudian pendekatan pembeli, organisasi berfungsi sebagai pembeli. Terus kemudian sifat hubungan yang ada, struktur kekuatan konsumen ya, kebijakan pembelian umum atau perilaku pembelian dari konsumen, kriteria-kriteria yang diajukan oleh konsumen. Itu bisa dikelompok-kelompokkan sehingga perusahaan itu dalam menerapkan kebijakan pemasaran juga terplot-plot sesuai dengan masing-masing segmentasi. Kemudian personal industri, itu segmentasi berdasarkan kesamaan pembeli. Jadi kalau kita mengsegmentasi pembeli berdasarkan kemiripan mereka, maka kita bisa mengefisienkan usaha perusahaan untuk mengelola pembeli-pembeli yang mirip itu. Dalam satu segmentasi, apabila ada banyak orang tapi kemauannya sama, otomatis lebih baik dikumpulkan kan gitu. Kemudian sikap terhadap risiko dan kesetiaan. Nah, yang terakhir, segmentasi berdasarkan faktor situasional. Jadi melihat situasi yang ada gitu ya. Contohnya urgensi. Seperti sekarang ini atau beberapa waktu kemarin itu kan ini APD, terus kemudian masker, kemudian produk kesehatan, protokol kesehatan itu kan ini ya urgent ya.
Nah, itu dikelompok-kelompokkan, disegmentasikan. Terus kemudian selain urgensi ada pengguna khusus dan besarnya order. Disegmentasikan, ini yang belinya kalau sekali beli satu lusin misalnya. Ini orang-orang yang kalau sekali beli hanya satu. Seperti itu, dikelompok-kelompokkan. Next, targeting. Nah, tadi ada segmenting, sekarang targeting. Setelah mengelompok-kelompokkan mengelompok-kelompokkan konsumen tadi ya, terus kemudian memilih segmentasi yang sudah dikelompok-kelompokkan, namanya targeting. Ada beberapa pola yang dapat dipilih dalam memilih segmentasi. Yang pertama, fokus pada satu segmentasi saja. Melihat banyak ditimbang mana yang paling menguntungkan, diambil satu aja, buat menyederhanakan alur dan kinerja perusahaan, kan gitu. Yang kedua, pemilihan beberapa segmentasi berdasarkan keunggulan tertentu. Dari masing-masing banyak segmen tadi pasti kan punya keunggulan masing-masing toh. Nah, di antara yang punya keunggulan masing-masing itu pasti ada yang cocok dengan kriteria atau pemasaran dari perusahaan kita. Nah, itu diambil berapa. Terus 3, pemilihan berdasarkan produk khusus. Jadi pemilihan segmentasinya berdasarkan produk ini ya, dari kita yang khusus gitu ya. Khusus itu maksudnya lebih ke sangat cocok gitu, memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan segmentasi yang sudah kita bikin dan akan kita pilih. Nah, kemudian fokus menyediakan kebutuhan dalam kelompok tertentu, market specialization. Jadi misalnya kita membuat produk itu mengenai produk-produk untuk kaum lansia ya. Jadi misalnya kursi roda seperti itu, terus tongkat untuk tongkat jalan itu ya. Itu berarti kita memilih segmentasinya ya, berarti yang kalangan-kalangan lansia tadi. Nggak mungkin jualnya ke anak-anak kan. Nah, terus yang kelima, pola yang terakhir itu semua kelompok dipilih. Nah, ada 3 jenis pemasaran yang dapat diterapkan dalam memilih segmentasi. Memilih segmentasi atau namanya targeting ya. Setelah segmentasi dibikin, terus dia dipilih. Nah, milihnya itu namanya targeting. 1, pemasaran serba sama. Itu melayani sama rata tanpa ada beda. Fokus mencari persamaan dari seluruh segmen yang dipilih. Jadi misalnya milih 2 segmen ya, 2 segmentasi, yaitu yang pertama orang-orang yang terbuka pikiran sama teknologi. Yang kedua orang-orang yang gajinya di atas 5 juta. Itu 2 itu persamaannya apa? Mereka sama-sama apa? Misalnya sama-sama berani hidup boros katakanlah, atau konsumtif ya kan. Nah, itu tidak apa-apa untuk menerapkan pemasaran serba sama ini. Berbagai jenis HP dengan harga masing-masing, fitur masing-masing, dan diterapkan sama ya ke berbagai macam segmen. Terus pemasaran serba aneka itu melayani tawaran khusus ke masing-masing segmentasi yang dipilih. Jadi memberikan tawaran yang khusus atau beda-beda yang ada levelnya. Contoh realnya apa? Satu jenis atau satu model HP untuk berbagai kelas pengguna atau tingkat ekonomi ya, kelas ekonomi sosial. Tapi satu model, hanya fiturnya aja ada yang dikurang-kurangi. Contohnya apa? Handphone Samsung yang S10 atau S10e, S10 Plus itu ya. Nah, terus yang ketiga apa? Pemasaran terpadu, itu campuran dari kedua jenis pemasaran tadi. Positioning. Setelah segmentasi ditetapkan atau telah melakukan targeting, maka berikutnya tugas perusahaan adalah menentukan posisi yang hendak dicapai atau dibidik dalam segmen-segmen tersebut. Positioning adalah bagaimana suatu produk ingin atau akan didefinisikan atau dianggap oleh konsumen berdasarkan sifat, karakter, kualitas atau atributnya. Jadi caranya gampang ya. Kalian punya produk, katakanlah makanan ringan, kalian merem aja, terus kemudian ngebayangin itu produk itu pengen dicap sebagai apa oleh konsumen. Enak misalnya, murah misalnya,
sehat, terus apa lagi? Nanti dikembangkan menjadi positioning ini. Nah, contohnya Samsul, teknologi sejuta umat. Nah, itu berarti Samsul itu sebuah teknologi yang dipakai oleh mayoritas masyarakat di wilayah tertentu atau negara tertentu. Makanya menggunakan kata sejuta umat. Apakah dia harus secara empiris itu terbukti bahwa dia adalah teknologi yang digunakan mayoritas orang? Enggak. Namanya positioning itu kan trik atau strategi pemasaran. Enggak harus berdasarkan fakta gitu. Itu semacam visi atau harapan yang ingin dicapai, ya. Nah, yang kedua, IPUL. Bukan IPUL ini bacanya, IPUL ya. IPUL, the limited technology treasure. Nah, dia menempatkan dirinya bahwa IPUL itu sesuatu yang berharga, teknologi yang berharga, yang terbatas gitu jumlahnya. Jadi orang-orang yang mendapatkan itu, IPUL akan merasa bangga, merasa eksklusif, merasa macam-macam ya. Nah, terus apalagi contohnya Google, manusia dan teknologi bersatu. Berarti dia ingin masyarakat itu menganggap bahwa dengan adanya Google ini manusia dan teknologi bisa benar-benar bersatu, ya kan? Contoh terakhirnya sweep sea cake, menyapu boringmu. Nah, itu contohnya misalnya makanan kecil gitu ya, makanan kecil tapi rasanya enak gitu, enak dan bikin nagih. Setiap kali bete atau boring kamu makan itu jadi hilang bete-nya. Itu yang positioningnya seperti itu yang dimau misalnya. Nah, positioning itu dilakukan berdasar 5 ya. 1 atribut berharga, terus 2 kesempatan penggunaannya apa, lebih kemana gitu kan. Katakanlah contohnya itu HP kamera atau HP yang kameranya biasa aja tapi dia high feature, ada NSC-nya, ada apa lagi fitur-fitur yang nggak dimiliki oleh handphone kamera misalnya. Terus kelas pengguna, itu handphonenya itu untuk common atau middle end atau untuk yang kelas enthusiast alias pro itu ya. Nah, terus kemudian apa lagi, langsung menghadapi pesaing secara price and performance atau value. All shop handphone kami nomor 1 di Indonesia. Nggak apa-apa ngeklaim gitu. Nah, terus yang terakhir kelas produk, itu handphone middle atau high technology ya. Nggak ada tingkat-tingkatannya. Nah, terus positioning dapat dipilih dengan tadi setelah di ini dasar-dasarnya diketahui ya. Sekarang memilih metodenya. Yang satu, pertama identifikasi keunggulan keunikan dari produk atau brand kamu ya. Terus kemudian perbanyak pilihan. Caranya gimana? Melakukan diferensiasi produk, jasa, personel atau citra. Nah, setelah itu langkah kedua, memilih poin 1 yang tepat. Memilih di antara identifikasi itu yang paling tepat mana, yang selama ini paling banyak dipromosikan atau mewakili atau mendapatkan feedback positif yang paling banyak kan gitu. Setelah itu diambil 1 atau 2 itu dipromosikan lebih masif untuk jangka panjang sehingga akan melekat di pikiran konsumen, di dalam benak konsumen. Oh, ternyata dia tuh begitu gitu setelah sekian tahun. Nah, pengusaha HP SOS keunggulannya itu murah. Contohnya ini ya, pelayanannya prima, jadi dia fast respon. Terus service after sale-nya bagus. Jadi biasanya kalau online shop itu kalau kita belum deal mau beli, jawabannya banyak gitu kan, responnya cepat. Tapi setelah dibeli kita tanya-tanya tuh dibiarin aja gitu, dicuekin gitu. Apalagi kalau mau ngerepotin ngurusin garansi dan lain-lain, dicuekin kan. Nah, terus kemudian dia juga unggul di kualitas. Selama ini yang sering dipromosikan atau mendapatkan feedback baik dari pelanggan itu banyak pujian mengatakan bahwa dia harganya bagus, kualitasnya sesuai dengan yang dijanjikan. Dari situ SOS online shop Jejat itu memposisikan dirinya atau brandnya atau produknya itu sebagai
SOS all shop CC termurah selalu berkualitas. Nah, sudah kan menjadi semacam tagline. Kemudian kata murah dan berkualitas itu sering dipromosikan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan dari positioning yang sudah dibuat itu tadi. Jadi sering dijadikan tagline dalam kampanye periklanan. Nanti pasti lama-lama juga akan tercipta itu gambaran di benak para konsumen ya, mengenai positioning yang sudah ditentukan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pasar dan pemasaran ya untuk kewirausahaan kali ini. Jangan lupa dijawab responsinya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.